Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Yulizawarni dengan NIM 211061201115 dari kelas Manajemen 2 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Saya akan menyampaikan rangkuman materi 1-14 dari Bapak Muhammad Hendra, SE, MM, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Baiklah, kita mulai pada materi bab pertama, yaitu pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma, dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. B. Tujuan dan sumber hukum. 1. Tujuan hukum, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam dan mewujudkan kebahagiaannya sebesar-besarnya untuk semua orang. Yang kedua, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang terbagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formil. Kodifikasi hukum adalah pembukaan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dibedakan menjadi dua macam. 1. Hukum tertulis, yang kedua hukum tidak tertulis. D. Norma hukum adalah pedoman untuk perilaku atau tindakan dalam hidup. Yang E. Hukum ekonomi adalah ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Bab kedua, yaitu subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. A. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenisnya: 1. Subjek hukum manusia atau orang, yang kedua subjek hukum badan hukum. B. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis bendanya: pertama, benda bergerak, yang kedua, benda tidak bergerak. C. Macam-macam pelunasan hutang. Pertama, jaminan umum, yang kedua, jaminan khusus. D. Gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Yang ke E. Objek gadai merupakan semua benda bergerak pada dasarnya dapat digadaikan berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang. Bab ketiga, yaitu hukum perdata yang berlaku di Indonesia. A. Hukum perdata merupakan semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. B. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pertama, hukum perkawinan, yang kedua, hukum waris, yang ketiga, hukum kekeluargaan, yang keempat, hukum perikatan, yang kelima, hukum perorangan, yang keenam, hukum kekayaan. C. Keadaan hukum di Indonesia, seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas, yang menggambarkan kondisi hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. D. Sistematika hukum perdata di Indonesia. Pertama, hukum perorangan adalah semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak kedudukannya dalam hukum. Yang kedua, hukum kekeluargaan merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang beda jenis kelamin. Yang ketiga, hukum harta kekayaan
adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak yang didapatkan pada orang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai uang. Yang keempat, hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Bab keempat, yaitu hukum perikatan. A. Pengertiannya yaitu seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan. B. Pembedaan perikatan. Pertama, obligatio naturalis atau perikatan alami. Yang kedua, inspanning verbintensi. Yang ketiga, resultat verbintensi. Yang keempat, perikatan prinsipal atau perikatan pokok. Yang kelima, perikatan asesoir atau perlengkap. C. Dasar hukum perikatan. Pertama, azas dalam hukum perikatan yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Pertama, azas kebebasan berkontrak. Yang kedua, azas konsensualisme. Yang kedua, one prestasi adalah suatu kondisi tidak dilaksanakan suatu prestasi bagaimana yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Bab kelima, yaitu hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Bungerlitske Waterbook atau BW. A. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. B. Macam-macam perjanjian. Pertama, perjanjian cuma-cuma. Yang kedua, sepihak dan timbal balik. Yang ketiga, konsensual, formal, dan real. Yang keempat, bernama, tidak bernama, dan campuran. C. Syarat sah perjanjian. 1. Sepakat mereka yang mengikuti dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. D. Syarat lahirnya perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 dan 1338 ayat 1 BW atau KUH Perdata, dikenal adanya azas konsensual yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. E. Pembatalan perjanjian. 1. Adanya pelanggaran yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kerugian. Yang ketiga, perintah pengadilan. Yang keempat, terlibat hukum. Yang kelima, tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan perjanjian. F. Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuan. Bab ke-6, yaitu hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. A. Pengertiannya. 1. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Yang kedua, hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan yang satu dengan lainnya dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. B. Hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, yaitu memiliki hubungan yang erat karena terdapat dalam satu kodifikasi. Sebab hukum dagang bagian dari hukum perdata karena hukum dagang merupakan pelunasan dari hukum perdata. Bab ke-7 yaitu bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. A. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Seperti pertama, perusahaan perseroan, contohnya perusahaan dagang. Yang kedua, badan usaha berbadan hukum seperti PT dan koperasi. Yang ketiga, badan usaha bukan berbadan hukum yang
terbagi tiga, yaitu firma, CV, dan persekutuan perdata. B. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Contohnya PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia. C. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk kepentingan anggotanya. Contohnya koperasi simpan pinjam unit desa, koperasi pasar, dan koperasi kredit. D. Yayasan. Yayasan tidak memiliki anggota dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya Yayasan Fatwa Alim dan Yayasan Muhammadiyah. E. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara dan sebagian modalnya milik pemerintah. Contohnya Bank BNI, Bank BRI, Mandiri, Pertamina, PLN, dan lain-lain. Bab ke-8, yaitu wajib daftar perusahaan. A. Pengertian daftar perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan dan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya serta memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh penjabat. B. Dasar hukum wajib daftar perusahaan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 menyatakan bahwa wajib daftar perusahaan adalah upaya mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. C. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Pertama, tujuan, yaitu untuk melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian praktik usaha yang tidak jujur dan mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan. Yang kedua, sifatnya yaitu terbuka untuk semua pihak. D. Kewajiban daftar perusahaan. Perusahaan yang wajib didaftarkan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan di wilayah NKRI menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, dan agen serta perwakilan dari perusahaan. E. Cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Pertama, caranya dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan. Yang kedua, tempatnya di kedudukan kantor perusahaan, setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan anak perusahaan. Yang ketiga, waktunya dimulai 3 bulan setelah perusahaan menjalankan usahanya. Bab ke-9, pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. A. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau pose yang berguna untuk masyarakat. B. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Yang keempat, prinsip sosial. C. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. 1. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama perlindungan hukum.
Yang ketiga, hak paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuan tersebut dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang keempat, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur itu yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang terbagi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. D. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang hak paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Bab ke-10. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki. A. Hak cipta. 1. Ciptaan yang dilindungi yaitu buku, program, ceramah, kuliah, pidato, lagu, drama, arsitektur, peta, seni batik, foto, terjemahan, tafsiran, dan lain-lain. Yang kedua, lama perlindungan, yaitu 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga, sanksi. Menurut pasal 72 Undang-Undang, bagi yang melanggarnya dikenakan denda sekitar 1 tahun penjara dan denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana paling lama 7 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. B. Hak paten. 1. Jenisnya paten atas investasi berlaku 20 tahun sejak diterima permohonan paten, dan yang kedua, paten sederhana atas investasi berlaku 10 tahun sejak diterima permohonan paten. Yang kedua, fungsi hak paten dalam bisnis. Pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, memberikan profit. Dan terakhir, pemegang lisensi tunggal. Hak merek. 1. Peran pentingnya yaitu memberikan kekayaan intelektual yang mampu memberikan nilai dan value lebih jauh dari perusahaan apabila dikelola secara tepat. 2. Contohnya di beberapa bisnis seperti Pico, K Property One, dan 01 Men. Desain industri. 1. Prosedur permohonan pendaftaran hak desain industri. Seperti yang pertama, mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, surat permohonan yang telah ditandatangani. Yang ketiga, bila permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu permohonan. Yang ketiga, permohonan diajukan oleh bukan pendesain. Yang keempat, membayar biaya administrasi. Yang kelima, menunggu pemeriksaan. Selanjutnya, yang kedua, manfaat pendaftaran atau mendaftar desain industri, yaitu mendapatkan legalitas hukum, mencegah adanya pemalsuan, meningkatkan nilai komersial, desain dapat dijual kembali, menciptakan persaingan sehat. Yang ketiga, yaitu jangka waktu perlindungannya, yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaannya. Dan terakhir, yang keempat, biaya pendaftarannya sekitar 4 juta rupiah. E. Rahasia dagang. 1. Syarat informasi dikategorikan bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomis serta dijaga rahasianya melalui langkah sebagaimana mestinya. Yang kedua, jangka waktunya tidak terbatas jika sepanjang pemilik hak menjaga kerahasiaannya. Yang ketiga, pelanggaran dan sanksi. Jika melanggar, dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah.
Bab ke-11 yaitu konsumen dan pelaku usaha. 1. Konsumen adalah setiap orang pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup untuk tidak diperdagangkan. A. Tujuan perlindungan konsumen. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan menjamin kenyamanan dan keselamatan konsumen. B. Hak konsumen. 1. Hak atas kenyamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang. Yang kedua, hak mendengar informasi benar mengenai kondisi barang. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang terakhir, hak didengar keluhan dan pendapat pada barang yang digunakan. C. Kewajiban konsumen. 1. Mengikuti petunjuk informasi barang dalam pemakaian demi keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam transaksi pembelian barang. Yang ketiga, membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati. Yang terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Pelaku usaha. 2. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan dan berkedudukan, melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. A. Hak pelaku usaha. 1. Hak menerima bayaran sesuai kesepakatan kondisi barang. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak rehabilitas nama baik jika terbukti kerugian konsumen tidak diakibatkan barang yang diperdagangkan. B. Kewajiban pelaku usaha. 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. 2. Melayani konsumen secara benar dan jujur. 3. Memberikan informasi barang dengan benar dan jelas mengenai kondisi barang. Yang terakhir, memberikan kesempatan pada konsumen untuk mencoba barang dan memberi garansi atas barang yang dijual. C. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. 1. Memproduksi dan menjual produk. Yang kedua, menawarkan dan mempromosikan produk. Yang ketiga, periklanan. D. Tanggung jawab pelaku usaha, yaitu mengganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dijual. E. Sanksi, yaitu pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen dipidana 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Bab ke-12 yaitu anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. A. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan penggunaan jasa oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Dan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan tidak jujur. B. Azas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 1. Azas. Berazaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perilaku usaha dan umum yang berperan penting dalam mewujudkan iklim usaha sehat di Indonesia. Yang kedua, tujuan. A. Menjaga kepentingan umum, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dan C. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. C. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. 1. Monopoli. 2. Monopsoni. 3. Penguasaan pasar. 4. Persengkokolan. 5. Posisi dominan. 6. Jabatan rangkal. 7. Pemilikan saham.
8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilan alihan. D. Perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli. 1. Oligopoli. 2. Penetapan harga. 3. Pembagian wilayah. 4. Pemboikotan. 5. Kartel. 6. Trust. 7. Oligopsoni. 8. Integrasi vertikal. 9. Perjanjian tertutup. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Bab ke-13 yaitu Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. A. Pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha adalah panduan bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. B. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha. 1. Menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. 2. Perusahaan dianggap dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. 3. Terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan. 4. Meminimalkan konsekuensi biaya dari tidak patuh pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. C. Kerangka penyusunan laporan kepatuhan. 1. Tujuan. 2. Komitmen dari elemen perusahaan. 3. Mengidentifikasi penanggung jawab. 4. Cakupan program kepatuhan. 5. Pelatihan dan mitigasi. 6. Konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 6. Skema pengawasan yang efektif. 7. Mekanisme pelaporan internet. 8. Sanksi. 9. Monitoring dan audit. 10. Penyesuaian secara berkala. D. Sanksi pelanggaran KPPU yaitu diancam 1 tahun penjara atau denda 5 miliar rupiah. Bab ke-14 yaitu pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan litigrasi. A. Pengertian sengketa adalah pertentangan atau konflik. B. Cara penyelesaian sengketa yaitu 1. Negosiasi. 2. Mediasi. 3. Arbitrasi. C. Melalui pengadilan atau litigrasi. Selama ratusan tahun yang lalu selalu melalui pengadilan karena pelaku pencari keadilan sengketa menyangkut bisnis, maka dicari alternatif lain untuk menyelesaikannya. D. Kelebihan dan kelemahan penyelesaian sengketa. 1. Kelebihan melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas. Yang kedua, kelemahannya yaitu kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam sebab harus paham pada semua jenis hukum. Terakhir yaitu E. Perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigrasi. 1. Proses perundingan yang mengatur yaitu para pihak, prosedurnya informal, jangka waktu segera 3-6 minggu, biayanya murah, aturan pembuktian tidak perlu, publikasi konfidensial, hubungan para pihak kooperatif, fokus penyelesaian for the future, metode negosiasi kompromis, komunikasi memperbaiki yang sudah lalu, result win-win, pemenuhan sukarela. Yang kedua, proses arbitrase yang mengatur arbiter, prosedur agak formal sesuai dengan rule, jangka waktu agak cepat 3-6 bulan, biaya terkadang sangat mahal, aturan pembuktian agak informal, publikasi konfidensial, hubungan para pihak antagonis, fokus penyelesaian masa lalu, metode negosiasi sama keras pada prinsip hukum, komunikasi jalan buntu, result win-loss, pemenuhan selalu ditolak dan mengajukan oposisi. Proses terakhir yaitu litigasi yang mengatur hakim, prosedur sangat formal dan teknis, jangka waktu lama kurang dari 2 tahun, biaya sangat mahal, aturan pembuktian sangat formal dan teknis, publikasi terbuka untuk umum,
hubungan para pihak antagonis, fokus penyelesaian masa lalu, metode negosiasi sama keras pada prinsip hukum, komunikasi jalan buntu, result win-loss, pemenuhan ditolak dan mencari dalih. Sekian dari pembahasan materi dari bab 1 sampai 14 aspek hukum dalam bisnis saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.